teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya ada kejutan lagi teman-teman. Nah, kita lihat ada kejutan apa. Wah, ini ada sepasang ular kolubrid cantik teman-teman. Ini ular kesayangan saya dan mereka baru saja menelur teman-teman. Wah, ada 2 butir telur teman-teman. Nah, oke. Kita selamatkan dulu telurnya ya. Ini juga saya sudah siapkan media tetasnya ya. Saya pakai pasir pelit ini untuk media inkubasinya. Oke, kita angkat telurnya. Oke, yang penting kita selamatkan dulu telur-telurnya ya. Cuma ada 2 butir telur teman-teman. Nah, ini adalah jenis ular siput teman-teman ya, ular siput jerapah atau ular siput gunung ya, Aplopeltura boa ya, jenis ular tidak berbisa yang sangat lucu ya, dari golongan Colubridae teman-teman. Ini saya ada sepasang ya, ini jantannya dan ini betinanya teman-teman. Baru saja menelur 2 butir telurnya teman-teman. Aplopeltura boa adalah jenis ular siput. Mereka termasuk jenis ular yang cukup eksotis teman-teman, karena dilihat dari makanannya pun mereka berbeda dengan jenis ular-ular lain pada umumnya. Karena ular-ular pada umumnya mereka memakan mamalia-mamalia kecil, atau ada juga yang memakan serangga, ikan gitu ya. Sedangkan jenis Aplopeltura boa ini mereka memiliki kebiasaan yang cukup berbeda dengan jenis-jenis ular lain teman-teman, karena mereka akan memangsa siput teman-teman. Nah, nih makanya saya memberinya mereka makan. Saya memberinya siput-siput kecil atau bekicot ya. Kalau di sini ini keong bekicot ini yang berukuran kecil ya, seukuran kepala ular siput ini teman-teman. Jadi Aplopeltura boa ini termasuk jenis ular siput ya, seperti kerabat dekatnya yaitu Pareas carinatus teman-teman. Ular siput jerapah atau ular siput gunung. Kenapa disebut dengan ular siput gunung? Karena jenis ular siput jerapah ini atau Aplopeltura boa ini sering sekali diketemukan di daerah pegunungan. Kalau di Purwokerto sini di daerah lereng-lereng Gunung Slamet teman-teman. Berbeda dengan kerabat dekatnya yaitu Pareas carinatus. Untuk Pareas carinatus itu masih dapat kita jumpai di area-area terganggu manusia, bahkan di pekarangan-pekarangan di sekitar rumah kita teman-teman, di perkebunan dekat-dekat rumah masih dapat kita jumpai untuk jenis ular siput Pareas carinatus. Tetapi untuk jenis ular siput jerapah atau ular siput gunung ini atau Aplopeltura boa ini hanya dapat kita jumpai di daerah pegunungan di Purwokerto sini, di daerah Gunung Slamet teman-teman. Wah, ini ada telepon ini. Wah, dari Mas Hendrik, ada yang kenal? Reptiler Purwokerto ini. Ya, Hendrik? Iya, siap ke, aku seneng ngomong iki, aku lagi ngonten malah ke. Iya, kabar-kabar be ya. Oke teman-teman, maaf ya, tadi ada temen yang telepon ya. Jadi dilihat dari makanannya pun juga sudah termasuk eksotis teman-teman menurut saya ya, karena makanannya berbeda dengan ular-ular lain pada umumnya. Mereka akan memakan siput ya. Untuk jenis ular siput ini akan memakan siput ini teman-teman. Selain dari makanannya yang lumayan aneh ya, yang tergolong eksotis ya, cara makannya pun juga berbeda dengan ular lain pada umumnya teman-teman. Nah, untuk jenis ular siput ini dia akan memangsa makanannya seperti siput, dan juga selain mereka memakan siput, mereka juga akan memakan moluska lain yang tersedia di hutan teman-teman. Jadi cara makannya mereka akan memakan
mangsanya yaitu siput atau moluska dengan cara menghisapnya teman-teman. Jadi sangat berbeda sekali dengan jenis-jenis ular lain teman-teman. Seperti siput ini atau bekicot ini teman-teman, mereka akan menghisap isinya. Jadi setelah isinya dihisap, nanti yang tersisa tinggal cangkangnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah cangkang kosong ya, cangkang siput atau cangkang bekicot yang sudah kosong, yang sudah dihisap oleh mereka teman-teman. Tuh, udah kosong kan? Jadi cara makannya pun juga unik teman-teman. Bukan hanya makanannya, tetapi cara mereka makan, cara mereka menyantap makanannya juga termasuk unik karena mereka akan menghisap makanannya, bukan mencaplok sih, apa jenenge Mel? Mencaplok ya, Bang. Nah, jenis ular siput ini memiliki gaya hidup nokturnal atau mereka aktif pada malam hari teman-teman. Jadi ketika siang hari mereka akan beristirahat ya, mereka akan menikmati bobo cantiknya di atas pepohonan, karena termasuk jenis arboreal, mereka akan tinggal di pepohonan di vegetasi rendah. Ini sengaja memang saya memberinya makan cukup banyak ini untuk persediaan keong-keong bekicotnya ini teman-teman, karena memang saya jarang sempat mengontrol kandangnya ya, jadi sekalian saya kasih makan yang banyak. Jadi biasanya sekali makan 1 sampai 3 ekor siput. Mereka akan makan lagi setelah sekitar 2 mingguan, baru mereka akan lapar lagi dan mereka akan menyantap makanannya lagi teman-teman. Setup kandang untuk jenis ular siput ini karena mereka penghuni pepohonan ya, walaupun di vegetasi rendah ya. Jadi saya memberinya kayu sebagai tempat untuk nangkring untuk mereka ya, dan saya pakai media kulit-kulit kayu ini ya, kulit-kulit kayu tua, dan saya basahin sedikit ya biar lembab, karena mereka di habitat aslinya mereka menghuni tempat-tempat yang lembab. Karena biasanya di tempat-tempat lembab seperti di pinggir-pinggir sungai, daerah pegunungan ya khususnya, biasanya di tempat tersebut menyediakan makanan yang cukup melimpah untuk jenis ular siput ini, yaitu siput-siput gunung biasanya. Karena di tempat lembab di sana banyak sekali terdapat siput atau keong-keong bekicot ini teman-teman. Jadi memang saya setting kandang seperti ini teman-teman ya, saya pakai media lembab dan saya memberinya kayu ya sebagai tempat untuk mereka nangkring teman-teman. Oke, jadi hari ini benar-benar hari yang cukup indah ya karena hari ini saya diberi 2 kejutan ya. Tadi setelah beberapa butir telur gonyosoma saya menetas teman-teman, sekarang Aplopeltura boa ini juga memberi kejutan 2 butir telurnya teman-teman. Mudah-mudahan kedua butir telur ini dapat melewati masa inkubasinya dengan sempurna ya, dan mereka dapat menetas semua dengan selamat dan sempurna pokoknya. Oke, wah ini masih ada siputnya. Oke teman-teman ya, kita tutup dulu untuk jenis ular siput Aplopeltura boa-nya teman-teman. Dan juga saya juga masih ada beberapa koleksi ular kecil saya ya, dari golongan kolubrid juga teman-teman, jenis ular-ular kecil yang unyu-unyu. Nanti juga akan saya review semua teman-teman. Oh ya, ngopi dulu yuk. Oke, ditunggu saja, nanti akan saya review semua koleksi ular-ular kecil saya khususnya karena di sini cuma ada ular-ular kecil teman-teman. Di kandang saya ini memang nggak ada ular gede teman-teman, karena keterbatasan tempatnya juga ya. Kalau saya keep ular yang terlalu besar ukurannya, otomatis nggak muat lah cuma kandang gubuk kecil seperti ini teman-teman. Jadi saya hanya memelihara jenis-jenis ular kecil, terutama dari golongan viper dan juga elapidnya. Paling ada beberapa jenis ular kobra teman-teman. Oke,
dan juga jenis-jenis ular kecil dari golongan kolubrid teman-teman, yang pastinya besok-besok juga pasti akan saya review semuanya, akan saya perkenalkan semuanya ke teman-teman semua. Oke, jangan lupa ditungguin lagi video-video saya berikutnya yang pastinya akan lebih seru lah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.